Banyak yang gagal di tes bakat skolastik di seleksi kedua beasiswa LPDP karena banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan mendasar. Apa saja kesalahan-kesalahan tersebut? Kita akan eksplorasi di video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Hasanuddin. Tes bakat skolastik merupakan tes yang paling killers katanya ya, karena memang tes ini bisa menggugurkan peserta paling banyak. Selain dari seleksi substansi ya, seleksi administrasi biasanya meloloskan banyak sekali peserta. Banyak berguguran di seleksi substansi sehingga banyak dari peserta yang akhirnya ngambil jalur LOA agar bisa skip seleksi ini dan lanjut ke seleksi paling akhir yaitu substansi. Nah, bagi kalian yang tidak bisa mendapatkan jalur LOA berarti harus benar-benar paham dan hindari kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh calon-calon awardee sebelumnya yang gagal di seleksi tes bakat skolastik ini. Apa saja kesalahannya? Kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama yaitu tidak memanage waktu. Ya, kenapa manage waktu menjadi penting? Karena kita hanya punya waktu sekitar 2 minggu maksimal untuk belajar tes bakat skolastik dari pengumuman. Sehingga kalau kita tidak manage waktu, apalagi yang bekerja, ya, kita harus benar-benar punya waktu yang pas agar bisa ada waktu untuk belajar. Baik itu bisa di subuh, pada saat sesi istirahat bekerja, ataupun selesai pulang dari kerja. Pilih salah satunya, jangan sampai tidak di-manage. Jangan sampai berantakan waktunya, itu akan membuat pecah konsentrasi kita dalam persiapan tes bakat skolastik. Yang kedua, tidak tahu jenis-jenis soal. Enak sekali begitu ya, pada saat sudah pengumuman kelulusan kita langsung tes nggak tahu penalaran verbal seperti apa, penalaran numerik seperti apa, pemecahan masalah seperti apa. Kita akhirnya bingung saat mengerjakan soalnya. Apalagi yang tidak familiar dengan tes CPNS atau tidak familiar dengan tes potensi akademik, itu semakin bingung lagi. Ya, makanya kita harus kenali dulu setiap kategori soal dari tes bakat skolastik ini. Ketiga, tidak mau belajar. Ini yang sombong sekali. Udah bisa numerik mah. Udah bisa bahasa mah. Udah bisa pemecahan masalah mah. Ini sudah ada sombong dari hati kita dan tidak mau belajar selama ada masa waktu sebelum tesnya. Itu akan menjadi salah satu hal yang membuat kita gagal di tes bakat skolastik. Karena pastinya setiap soal dari periode ke periode berikutnya pasti akan jauh berbeda dan levelnya pasti naik. Begitu ya, tergantung dari evaluasi tes sebelumnya. Makanya belajar saja dulu. Dengan awardee sebelumnya ataupun mau belajar mandiri di webinar, di grup Telegram ataupun WhatsApp. Yang penting belajar saja. Jangan sampai tidak belajar. Jangan meninggalkan belajar. Itu akan membuat kita mudah dalam pengerjaan tes bakat skolastiknya. Yang keempat, ada waktu untuk belajar tapi tidak pakai sumber belajar. Sumber belajar bisa dari YouTube, beli buku, ada PDF-nya sekarang online begitu ya kalau tidak mau keluar uang. Ada grup WhatsApp, Telegram. Tidak mau tuh cari sumber belajar, tidak ada niat untuk itu. Nah, kita bisa belajar mau pakai apa, mau sendiri begitu ya. Kita butuh guru, butuh teman, butuh sumber. Jangan sampai kita terlalu egois karena kita tidak mau berhubungan dengan orang lain atau tidak mau mengeluarkan uang sehingga tidak ada sumber belajar untuk belajar TBS kita. Selanjutnya, tidak tahu passing grade sehingga kita tidak bisa menargetkan setiap kategori soalnya itu berapa. Kita harus tanya begitu ya ke awardee sebelumnya, TBS kemarin berapa ya passing grade-nya? Tanya ke teman-teman sebelumnya. Kenapa? Karena di setiap momen kelulusan itu akan ada nilai passing grade di pengumumannya. Jadi pastikan kita mengetahui setiap passing grade yang ada. Ya, jangan sampai kita tidak punya target pada saat pengerjaan setiap kategori-kategori soalnya. Itu akan membuat kita jatuh ke dalam soal-soal yang kita tidak bisa kuasai. Selanjutnya, kita terlalu fokus pada hal yang belum dikuasai. Padahal waktunya mepet, hanya 2 minggu misalnya. Kita nggak bisa matematika, belajar terus matematika begitu ya. Sementara yang kita kuasai, tenang aja udah bisa. Pada saat soalnya, pada saat pengerjaan tesnya, kita jadi susah. Karena kita tidak belajar yang memang kita kuasai. Padahal bijaknya adalah kita mending kuasai yang kita kuasai saja.
Atau mending kita belajar yang kita kuasai saja. Karena dengan itu kita bisa menargetkan nilai yang paling tingginya mana. Kita mending tinggalkan saja yang tidak bisa kita kuasai. Karena itu akan membuat waktu pengerjaan soalnya menjadi lama. Kitanya belajarnya juga jadi sangat tidak efektif. Begitu ya. Karena waktunya mepet. Ingat, ini waktunya mepet, tidak 1 tahun 2 tahun untuk belajar ini. Ya, kecuali kalau misalnya kita ingin ikut tes beasiswa LPDP-nya sudah dipersiapkan selama 2 pekan atau 2 tahun sebelumnya. Itu baru bagus. Bisa kita belajar semuanya. Tapi kalau misalnya baru belajar selesai proses pengumuman seleksi administrasi, ya kita harus sangat-sangat bijak, efektif saja. Pelajari yang bisa kita kuasai agar kita dapat nilai tertinggi dari situ. Kalau tadi kesalahan sebelum tesnya, sekarang kita masuk ke kesalahan pada saat pengerjaan tesnya. Pertama pastinya overthinking. Udah insecure duluan, udah deg-degan, udah nervous. Cari solusi agar nervousnya hilang, cari solusi agar overthinkingnya hilang, cari solusi agar deg-degannya hilang. Kita harus tenang dan juga fokus terhadap tesnya. Tidak tenang dan juga tidak fokus menjadi hal berikutnya. Kita terlalu tadi overthinking dan juga insecure sehingga membuat kita tidak tenang dan akhirnya pada saat pengerjaannya deg-degan kalau misalnya offline ya, atau misalnya pada saat online begini nggak tahu harus ngerjain yang mana dulu, bingung. Apa ini dulu, udah karena pikirannya sudah terbelah. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengerjakan tes ini dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala begitu ya kalau muslim dan akhirnya bisa mengerjakan. Pokoknya fokus saja, tenang saja. Kalau sudah kalem begitu ya, kalau sudah tenang, pasti mengerjakannya juga dengan baik. Dan misalnya walaupun salah jawabannya nggak apa-apa, yang penting kita sudah tenang. Dan pada saat mendengar pengumumannya juga kita sudah tenang, walaupun misalnya harus gagal begitu ya. Dan terakhir nih, selalu overthinking dengan soal yang pengen dikerjakan, matematika. Aduh ini harus ada jawaban, harus ada jawaban, harus ada jawaban. Padahal ada soal yang lebih mudah yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Atau misalnya ini kita fokus aja di soal yang sulit. Kita pengen ngerjain dulu soal yang sulit. Karena mungkin nilainya tinggi. Tidak. Karena setiap soal punya nilai yang sama. Poin yang sama. Sehingga fokus di soal yang bisa kita kerjakan saja. Hindari soal-soal yang tidak bisa kita kerjakan. Ya, agar nanti kita bisa mendapatkan nilai tertinggi dari soal yang bisa kita kerjakan dengan jawaban yang benar. Begitu ya. Pokoknya hindari saja. Sudah tahu soalnya sulit? Next, begitu ya. Kita fokus ke soal yang bisa kita kerjakan. Itu dia kesalahan-kesalahannya. Mudah-mudahan kesalahan ini tidak dilakukan oleh kita sebagai peserta tes bakat skolastik berikutnya di pekan ini ya. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa lulus dari tes bakat skolastik dan bisa melanjutkan ke tes seleksi substansi berikutnya di seleksi beasiswa LPDP dan insya Allah lulus untuk menjadi awardee beasiswa LPDP di tahun ini. Bismillah ya. Demikian video ini dibuat mudah-mudahan menginspirasi dan juga membantu kalian yang akan melaksanakan tes bakat skolastik di pekan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.